Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Rizaldi, NPM 2076043. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi linier. Nah, konsep dasar interpolasi yang pertama, interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Yang ketiga, pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Nah, untuk sekarang kita tuh akan mempelajari yaitu dengan pendekatan linier, di mana untuk pendekatan linier itu menggunakan pendekatan garis lurus. Nah, untuk selanjutnya akan ada contoh soalnya. Nah, di sini ada diketahui data sebagai berikut. Jadi ini contoh soalnya. Di sini ada X 1,00, 4,00, 7,00 dan 10,00. Dan untuk Y 3,00, 5,00, 6,00 dan juga 9,00. Nah, di sini yang ditanyakan itu untuk X sama dengan 5 berapakah nilai Y? Sedangkan kan di sini untuk X-nya belum ada 5 ya. Nah, untuk di contoh kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan cara interpolasi. Nah, jadi kasus ini juga kayak jadi gambaran umum kapan sih interpolasi itu digunakan. Nah, selanjutnya di sini juga ada kurva seperti yang tadi kan. Jadi kayak kurva itu kalau yang sebelah kanan tuh kurva dari data pengukuran, sedangkan yang kiri itu hasilnya dari kurva setelah diinterpolasi. Nah, bisa kita lihat untuk kurva dari data pengukuran itu tuh kayak masih renggang gitu. Jadi kayak masih terlihat lah sudut-sudutnya. Tuh, agak renggang-renggang. Tidak seperti titik-titik pada kurva setelah interpolasi. Nah, itu tuh jadi kayak lebih halus gitu. Jadi gak terlalu terlihat sudutnya, jadi lebih halus aja gitu. Karena jarak antar X-nya udah dekat gitu. Jadi ya gak jadi halus lah gitu, gak renggang kayak di kurva dari data pengukuran. Nah, kita masuk ke interpolasi linier. Jadi interpolasi linier itu menggunakan fungsi pendekatan linier. Yang kedua itu interpolasi linier menggunakan dua titik x0 y0 dan juga x1 y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nah, misalkan kita mau ubah x-nya menjadi 5. Nah, x0 y0 dan x1 y1 nya juga harus berada paling dekat dengan nilai x1 dengan 5 tersebut. Kan contoh kita pakai x itu 5. Jadi x0 y0 sama x1 y1 nya itu bisa menggunakan 4,5 atau 6,5. Pokoknya yang mendekati 5. Nah, selanjutnya untuk nilai y pada sebuah nilai x adalah, jadi rumusnya itu yaitu y sama dengan y0 ditambah y1 min y0 per x1 kurangi x0. Nah, untuk yang perperan itu gradiennya kemiringan, terus x min x0. Nah, jadi seperti itu untuk rumus nilai y pada sebuah nilai x. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi ini tuh soal pada slide sebelumnya. Jadi kan diketahui data sebagai berikut. Ada x-nya itu 1,00, 4,00, 7,00 dan 10,00. Sedangkan y-nya 3,00, 5,00, 6,00 dan 9,00. Nah, untuk x sama dengan 5 tuh y-nya berapa? Jadi y-nya berapa gitu untuk x sama dengan 5. Nah, jadi maka diambillah titik data 4,5 dan 7,6. Nah, kenapa sih 4,5 dan 7,6? Karena di sini kita mencari titik terdekat dari 5, yaitu 4,5 dan juga 7,6. Nah, untuk selanjutnya ya tinggal dioperasikan untuk rumusnya kan. Y sama dengan y0 tambah y1 min y0 per x1 min x0 x min x0. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja. Sama dengan 5 ditambah 6 kurangi 5 per 7, kurangi 4 dalam kurung 5 kurangi 4, dan hasilnya itu 5,333.
Nah, bisa dibulatin juga jadi 5,3 atau 5,33 ya, bebas lah ya. Nah ya, mungkin sekian sih untuk penjelasan materi dan juga contoh soal ini. Semoga dapat dipahami dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.